Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Jayanti, kelas 6C Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Puan Rima Gelatung. Untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya, di sini saya akan menyimpulkan tentang penentuan biaya tenaga kerja, di mana biaya tenaga kerja adalah harga yang dibayar dari penggunaan sumber daya manusia atau kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang melaksanakan kegiatan produksi. Tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya tenaga kerja yang secara langsung melaksanakan kegiatan produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan baik secara manual maupun menggunakan mesin produksi. Biaya tidak langsung yang merupakan harga yang dibayar atau kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung dikumpulkan tersendiri dan merupakan elemen atau bagian dari biaya overhead publik. Pada dasarnya ada 3 aspek akuntansi yang penting terhadap biaya tenaga kerja, yaitu 1. Aspek penentuan biaya tenaga kerja sebagai input cost. 2. Aspek pembebanannya kepada objek biaya. 3. Aspek perencanaan dan pengendaliannya. Biaya tenaga kerja atau karyawan merupakan elemen biaya yang penting pada tahap pengkonversasian bahan baku menjadi produk akhir tersebut. Biaya tenaga kerja meliputi gaji, upah, dan macam-macam tunjangan yang dibayarkan atau diberikan kepada karyawan. Biaya tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Akuntansi terhadap biaya tenaga kerja meliputi 2 aspek, yaitu labor cost accounting yang meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan pengumpulan, penentuan jumlah, penggolongan, dan pembebanan biaya tenaga kerja kepada produk. 2. Payroll accounting merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan pengumpulan dan pencatatan jumlah gaji dan upah yang tergantung kepada karyawan, kantor pelayanan pajak, lembaga dana pensiun, organisasi serikat pekerja, dan sebagainya. Selanjutnya gaji pokok, upah lembur, premisif, dan bonus. Gaji pokok, upah lembur, dan premisif dapat dikatakan sebagai komponen utama biaya tenaga kerja atau karyawan pabrik, baik untuk mereka yang termasuk dalam kategori tenaga kerja langsung maupun mereka yang tergolong ke dalam tenaga kerja tidak langsung. Sedangkan bonus merupakan tambahan gaji yang diberikan terhadap gaji pokok. Bonus dapat ditetapkan dalam jumlah rupiah, suatu persentase dari gaji pokok atau persentase tertentu dari laba. Selanjutnya, cuti atas tanggung jawab perusahaan, tunjangan pensiun, dan tunjangan tambahan lainnya. Komponen penting dari biaya tenaga kerja di samping gaji pokok, upah lembur, remisif, dan bonus yang dapat diberikan kepada karyawan pabrik adalah berupa gaji selama karyawan menjalani cuti atas tanggungan perusahaan, tunjangan pensiun, dan tunjangan pajak penghasilan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu cuti atas tanggungan perusahaan. Hak cuti atas tanggungan perusahaan pada umumnya hanya diberikan kepada karyawan yang telah bekerja selama 3 tahun berturut-turut. Lebih dari itu, jangka waktu hak cuti juga tergantung pada masa kerja karyawan. Selanjutnya, tunjangan pensiun. Biaya pensiun merupakan balas jasa atau kompensasi yang akan dibayarkan kepada karyawan yang sudah tidak lagi bekerja pada perusahaan dan memenuhi persyaratan untuk menerima pembayaran pensiun. Ada banyak faktor yang membuat seseorang tidak berhak menerima pembayaran pensiun, seperti karyawannya meninggal, berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun, batas waktu minimal mengikuti program atau masa kerja tertentu yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu tunjangan lain. Berbagai macam tunjangan dapat diberikan kepada karyawan, baik yang dibayarkan langsung kepada karyawan maupun yang dibayarkan kepada pihak lain, karena pada dasarnya merupakan kewajiban individu karyawan yang ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya, lain-lain biaya tenaga kerja. Di samping gaji dan berbagai macam tunjangan, perusahaan sering harus mengeluarkan biaya yang berkaitan dengan karyawan untuk kepentingan perusahaan, baik yang tak terhindarkan sifatnya maupun karena sadar tujuan. Selanjutnya, sistem upah intensif. Dalam industri modern dengan proses produk massal
yang mempekerjakan banyak tenaga kerja manusia, gaji karyawan ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kontrak kerja, studi produktivitas, profit sharing, upah intensif, dan upah minimum per tahun. Selanjutnya, tipe sistem upah intensif. Sistem upah intensif dapat diberlakukan kepada setiap karyawan secara individual, tetapi juga dapat diaplikasikan kepada kelompok atau grup-grup karyawan. Dengan sistem upah intensif, pada dasarnya gaji atau pendapatan akan meliputi 3 komponen, yaitu 1. Rasio produktivitas karyawan dengan produktivitas standar. 2. Tarif dasar upah per jam kerja menurut tipe atau kelompok pekerjaan. 3. Sistem intensif yang diberlakukan. Adapun contoh sistem upah intensif sebagai berikut, yaitu 1. Strength-based work plan, yang merupakan salah satu bentuk program upah intensif yang diberikan kepada karyawan secara individual. Contoh yang kedua yaitu sistem bonus kelompok. Pada dasarnya sistem upah intensif individual hanya berjalan secara efektif apabila tipe operasionalnya memerlukan kemandirian setiap karyawan atau kurang membutuhkan kerjasama antar karyawan. Itulah tadi kesimpulan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.